P8 ini sementara ini berada di kelurahan kami, Pulau Nesu. Jadi kami jadi pertanyaan yang besar. Sampai saat ini kami tak ada jawaban. Kemana hilangnya? Karena kami tahu PT Sari Lema Subur ini adalah Tirtrans, ada menyediakan lahan untuk masyarakat. Paling tidak sekian persen. Ini. Jadi hari ini kami ingin minta kata tegas dari masyarakat, dari pihak perusahaan, apa kendaraan lapangan dan apa terjadi hal yang demikian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami juga, Pak Ketua Komisi dan kawan-kawan yang kami hormati, kami ingin tahu juga pada hari ini apakah itu masuk dalam HGU atau di luar HGU. Karena kami tidak tahu, kami masyarakat awam nih Pak, tak tahu kami ini Pak itu HGU atau di luar HGU. Jadi andai kata nanti di dalam HGU, kami ingin nanti katakanlah minta permohonan sama pemerintah daerah melalui Komisi 1, kalau bisa nanti perpanjangan untuk kedepannya itu tolong dikeluarkan. Karena kami betul-betul tidak punya lahan lagi Pak. Karena dari sekian banyak orang tua kami, ini anak cucunya tak ada punya lahan lagi sekarang untuk kedepannya. Kami ingin, karena kami tahu sekitar 10 atau 8 atau 10 tahun yang akan datang itu akan ada penamaan HGU. Kami kalau bisa tolong pada hari ini kita minta juga kejelasan nanti, kalau bisa jangan diperpanjang. Ini harapan kami. Seterusnya juga kami minta nanti pada kesempatan yang berbahagia ini, di dalam proses katakanlah sebelum penyelesaian ini kami minta nanti aktivitas daripada pihak perusahaan kalau bisa di lahan yang kami klaim ini jangan ada mengadakan kegiatan aktivitas. Luas lahan. Yang lahan yang kami klaim. Luas ya. Luas lahan ini itu beragam karena ada bagian sebagian bapak itu ada yang per hektar, ada nama tadi beragam nih. Belum bisa kami tentukan berapa luasnya. Kamu sini. Sini, Bang. Nah, dulu posisi ini adalah kebun inti karena plasma waktu itu banyak bermasalah karena gajah, akhirnya dipindah plasma ke tempat lokasi kami. Nah, itu sudah ada proses juga dulu sama Pak Setio. Cuman kalau dari sama Pak Setio, ibaratnya kalau kata dia udah jalan, itu aja jawaban sampai sekarang kan itu. Ini sambil menjalankan sama Mas baru nih kan, biar dilanjutkan itu. Enggak dari dulu diperjuangkan, kan itu menjadi pertanyaan. Kalau kata orang tua saya, kami dulu nggak sekolah. Ada yang berjuang waktu zaman dulu katanya, berjuang dibawa ke atas mobil, belum sampai ke lokasi katanya meninggal karena jatuh. Allahu a'lam. Kan itu. Jadi dari situ kan ada efek ibaratnya semacam menakut-nakuti atau gimana, akhirnya masyarakat takut. Kan itu jadi pola pikir kita sekarang nih. Tapi waktu itu kita juga itu ada orang yang memperjuangkan haknya yang sudah dideres, mau membangkit pun nggak sempat, nggak boleh. Betul Pak. Itu aja, itu tahu sejarahnya orang tua-tua tuh. Nah, itu udah sempat bangkit itu sempat. Kenapa? Mereka dikawal oleh aparat-aparat. Dan waktu dulu masyarakat kita ini Pak, itu takut. Yang nama aparat. Saya ingat orang tua saya dulu, saya cerita kalau zaman dulu itu mendengar perusahaan, mendengar pemerintah, dia mau lari ke hutan Pak. Karena zaman Pak Soeharto dulu kan. Jadi gimana dia mau memperjuangkan hak dia kan itu. Nah, jadi waktu itu Pak sudah diperjuangkan oleh nenek saya waktu itu sama Batin Ninun menjelaskan karena tahun 90 baru diolah itu Pak. Itu pengolahan terakhir katanya. Berarti waktu saya lahir diolah itu logikanya. Nah, jadi itu pengolahan terakhir dia perjuangkanlah sama nenek saya, dipertanyakan sama Batin. Iya benar itu punya ibu dan biar saya kasih surat bahwasanya itu adalah Menteri ATR mengatakan bahwasanya Provinsi Riau adalah provinsi yang pertama permasalahan lahan terbanyak di Indonesia. Dan itu ada di HGU Tumpang Tindih. Ya seperti ini. Seperti ini nih. Yang memang betul yang disampaikan berarti kan? Kalau kita ambil permasalahan ini, kalau seandainya ya juga saya di sini juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dewan kita. Kalau seandainya mereka tidak memfasilitasi kami seperti ini, ya terus gejolak kecil-kecil terus terjadi. Ini bisa jadi bom waktu. Nanti bisa jadi masyarakat yang korban. Kalau perusahaan nggak mungkin jadi korban.
Nggak mungkin. Pasti masyarakat juga ujung-ujungnya di korban. Ditangkap. Dia. Apa santai. Jadi sebelum itu tuh terjadi, dan kami ucapkan juga kepada pemerintah Kabupaten Pulau Lawan sudah berinisiatif untuk memang mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Semoga nanti dengan adanya ini permasalahan-permasalahan kami di masyarakat itu bisa didengarkan oleh pihak perusahaan. Kan gitu. Jadi kalau bercerita kalau masyarakat belakangnya di 9A itu di situ Pak saya dilahirkan, di situ peladangan kami. Kalau masalah peladangan kan itu kan ladang berpindah-pindah nama kalau masa dulu kan. Iya, iya. Di mana pindah, di mana ladang tanam karet, di mana apa tanam karet. Dan di mana di situ meninggal di situ dikuburkan. Karena balik ke kampung jauh kan itu kan. Kadang-kadang ada meninggal jam 4 sore mau balik ke kampung tak terkejar lagi. Maka dikuburlah atau numpang kan gitu kan di kuburan terdekat. Yang saya sangat sekarang Pak yang saya bicarakan masalah kuburan atau pemakaman kalau mungkin. Di tahun 89-90 itu Pak saya kerja ikut CP Apri namanya dari apa? Sungai Dari Sagu. Diri, Sungai Sagu. Sungai Sagu. Saya waktu itu kenek gleder Pak, doser. Digaji 1.500 satu hari. Jadi di waktu itu masalah kubur ini masalah kubur saya cerita sedikit. Jalannya umpamanya di sini, kuburan di sini. Kita minta kelokkan di sedikit sini Pak, di apa sedikit gitu. Tak bisa, dibelokkan sedikit tak bisa. Harus ini dilanggar. Jadi kurang lebih kuburan kami yang kami warisi 8 kubur Pak. Ini asli saya sendiri nengok. Dibuat jalan di atas. Di daerah mana tuh? Saya bisa tunjukkan sekarang atau turun ke lapang daerah Gompe Bata. Di Tanam Sialang atau Gompe dibuat Bata. Buat jalan? Tanam juga. Saya suruh ini digeser sedikit Pak ke sini. Oh tak bisa, ini kan lurusnya ini. Kan itu ceritanya. Itu kalau masalah cerita itu Pak. Namun sampai saat ini kalau yang namanya saya Zainal Abidin belum ada begitu tuntutan Pak untuk lepas subur. Kenapa? Nah inilah nunggu hal-hal yang seperti ini.